Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah datang pada pertemuan bulan ini. Untuk sebelum memulai pertemuan P2K2 ini, marilah kita berdoa. Mudah-mudahan keluarga ibu dengan adanya pertemuan P2K2 bisa memanfaatkan kita nanti berdiskusi, diterapkan di keluarga ibu masing-masing. Semoga ada peningkatan untuk keluarga ibu yang lebih baik. Sebelum berdoa, silakan dimulai. Selesai. Untuk sekarang, ibu, kegiatan P2K2 itu akan membahas tentang kesehatan dan gizi. Untuk kesehatan dan gizi untuk saat ini akan ada 3 topik untuk kita bahas nanti atau berdiskusi. Yang pertama itu tentang layanan kesehatan ketika ibu hamil dan sesudah hamil. Yang kedua, kebutuhan gizi saat ibu hamil itu apa saja. Nah, ini yang kedua akan kita bahas. Yang ketiga, pemanfaatan bantuan PKH, BPNT dan JKN atau BPJS ya selama ibu hamil dan sesudah nanti pas melaksanakan persalinan. Nah, ibu, untuk sekarang sebelum memulai ke topik tentang gizi dan kesehatan, kita akan bermain peran dulu atau berdiskusi ya. Sekarang ibu untuk duduk berpasangan. Nah, nanti ibu dengan pasangan masing-masing membicarakan tentang apa harapan peserta atau ibu untuk anak-anak ibu di masa depan ya. Nah, nanti saling bercerita satu sama lain. Silakan untuk ibu-ibu bisa dimulai dari sekarang. Sudah, ibu? Sudah ya, terima kasih. Nah, sekarang ibu-ibu menceritakan kembali ya. Saya akan menyebutkan beberapa orang untuk harapan-harapan apa saja yang ingin ibu harapkan dari anak-anak ibu di masa depan. Silahkan, Ibu Tin. Oh, terima kasih, Ibu. Nah, Ibu Tin ingin menjadi anaknya, misalkan ingin anaknya menjadi dokter ya. Nah, iya. Bagus, itu cita-citanya sangat bagus, Bu. Jangan karena kita tidak mampu, cita-cita ibu terbatas, tapi harus setinggi-tingginya ya, Bu. Selanjutnya Ibu Ida, silakan. Terima kasih, Ibu Ida. Nah, Ibu Ida tidak menjelaskan hanya ingin anaknya itu menjadi orang atau anak yang baik, ya, yang sehat, yang keluarganya itu pengertian atau ya tidak muluk-muluk gitu ya, Bu ya. Nah, jadi untuk Ibu, terima kasih untuk ibu-ibu semuanya yang sudah menjawab. Nah, jadi kesimpulannya keinginan Ibu itu anak-anaknya itu sehat ya. Terus ada juga yang ingin jadi dokter, ingin jadi polisi misalkan ya. Untuk anak-anaknya itu harapan-harapan ibu mudah-mudahan semuanya tercapai. Ya, amin. Nah, untuk pencapaian yang tadi mungkin disimpulkan ya, Bu. Keinginan dan harapan ibu sebagai seorang orang tua itu agar anaknya tumbuh ya, menjadi anak yang sehat, tinggi, cerdas, dan dapat tercapai jika orang cita-citanya tercapai, dapat jika memberikan perhatian sejak anak dalam kandungan, Bu. Ya. Nah, di sini akan kita bahas ya tentang pentingnya 1000 hari pertama kehidupan. Nah, Ibu, seperti tadi apa yang ingin Ibu harapkan dari anak-anak Ibu itu ingin menjadi sehat ya, pintar, tinggi, badannya
bagus ya. Nah, untuk sekarang itu ada yang dinamakan dengan 1000 hari pertama kehidupan. Nah, 1000 hari pertama kehidupan ini mulai dari eh, anak itu di dalam kandungan sampai anak itu usia 2 tahun, Bu. Itu 1000 hari. Ya, atau sekitar 3 tahun kalau dijumlahkan ya 1000 hari itu. Nah, untuk 1000 hari, Ibu, bagaimana Ibu untuk nanti menunjang anak-anak Ibu gitu ya, untuk menunjukkan bagaimana Ibu bisa memiliki kehamilan yang sehat, itu akan menonton dulu, Bu, tayangan di dalam film ya. Kita nanti berkomentar apa yang terjadi pada film tersebut. Nah, ini adalah tentang 1000 hari pertama kehidupan. Kita tonton dulu ya, Bu, untuk tayangan filmnya. Nah, Ibu, sekarang Ibu barusan sudah menonton film mengenai tadi itu misalkan itu namanya adalah Ibu Lili dengan Bapak Rusli ya, seperti di cerita-cerita sebelumnya. Nah, dari film tadi apa yang Ibu tangkap atau Ibu inti-inti dari film tersebut itu menceritakan tentang apa? Silakan Ibu Nur, silakan. Oh, baik. Terima kasih Ibu Nur. Nah, ada lagi yang bisa menambahkan dari Ibu Nur? Ibu Ara, silakan. Ya. Ya, terima kasih Bu Ara. Nah, jadi untuk tanggapan itu Ibu-ibu bagus semuanya, terima kasih. Jadi dalam video tadi itu menceritakan Ibu Lili itu sedang hamil. Nah, ketika Ibu Lili menyiram tanamannya itu ada yang bagus, ada yang tidak, gitu ya, tanaman itu. Nah, ketika Ibu Lili itu khawatir bahwa anaknya itu pertumbuhannya jelek atau kurang gitu. Seperti tumbuhan tersebut, ada yang tumbuhan tinggi, ada yang jelek. Nah, takutnya Ibu Lili itu anaknya itu bertumbuhnya jelek gitu ya, karena orang tuanya misalkan karena dia tidak tahu untuk bagaimana cara menjawabnya supaya anaknya itu tumbuh kembangnya bagus gitu, seperti tanaman yang bagus gitu tadi. Nah, jadi Pak Rusli tadi mengajak Ibu Lili itu untuk bertemu bidan. Bagaimana caranya untuk anaknya atau tumbuh kembangnya itu menjadi lebih baik mulai dari dalam kandungan gitu ya, Bu. Jadi bukan hanya setelah melahirkan saja, tapi ibu juga harus memperhatikan gizi dan kesehatannya ketika dia masih hamil. Nah, tadi Bu Lili akan menanyakan itu pada bidan. Apa saja yang mempengaruhi faktor pertumbuhan tumbuh dan kembangnya anak nanti di masa depan atau di dalam kandungan gitu ya. Nah, terima kasih untuk ibu-ibu semuanya. Nah, di sini saya ada flip chart ya, yaitu tentang dampak kekurangan gizi, Ibu. Nah, dampak kekurangan gizi ini ada gizinya pada saat ibu hamil gitu ya. Untuk yang pertama, Ibu, sampai kondisi kehamilan ibu dan kesehatan saat bayi dan balita menentukan masa depan anak. Nah, jadi dalam masa kandungan itu menentukan gizi yang ibu berikan atau yang ibu makan itu akan berdampak pada anak ibu gitu ya. Nah, sekarang dampaknya kalau misalkan ibu kekurangan gizi, ketika itu bayi dari keluarga yang tidak memperhatikan kecukupan gizi dan kesehatan ibu selama hamil akan lahir sebagai bayi yang berat badan yang rendah atau bayi kecil. Ya, itu kalau misalkan bayinya kekurangan gizi, itu yang pertama. Jadi berat badan yang pertama anaknya itu akan kecil gitu ya anaknya. Yang kedua, jika tidak diatasi dengan gizi yang baik, bayi akan tumbuh menjadi balita yang memiliki daya tahan tubuh rendah atau mudah sakit.
berpotensi stunting. Tidak stunting itu Bu tinggi dengan berat badannya tidak sesuai. Jadi tidak sesuai dengan seumurannya gitu. Misalkan tingginya 1 meter tapi beratnya udah berat gitu ya. Jadi tidak sesuai dengan tingginya. Dan berkurangnya kecerdasan. Jadi kecerdasannya juga akan berkurang. Maksud berkurang di sini tidak cukup gizi, karena waktu balita itu otak waktu bayi itu ya, waktu bayi di dalam kandungan itu gizi atau makanan yang ibu itu untuk masuk ke dalam untuk diserap oleh anak ibu gitu ya. Nah, saat menjadi anak sekolah nanti kemampuan belajarnya terganggu ya, prestasi di sekolah rendah gitu ya, biasanya tidak melanjutkan ke jenjang selanjutnya gitu ya Bu. Jadi anak itu tidak ada kemampuan untuk belajar gitu ya. Nah, setelah sampai usia dewasa tidak mampu mencari pekerjaan yang layak gitu ya. Nah, penghasilannya rendah gitu ya, pekerjaannya biasa mungkin ya, tapi tidak sesuai dengan untuk mencapai ekonomi yang lebih baik gitu Bu. Nah, terus ketika nanti berkeluarga tidak mampu memenuhi kebutuhan makan keluarganya ya, tidak kebutuhan makanan bergizi dan layanan kesehatan bagi keluarganya. Nah, di sini jadi faktor tadi itu dimulai dari faktor anak di dalam kandungan. Nah, di dalam kandungan gizinya itu harus terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi akan berpengaruh kepada dia sesudah dewasa gitu ya, ketika sekolah, ketika menjadi dewasa, berkeluarga gitu ya, akan berpengaruh gitu ya gizi yang ibu berikan ketika ibu hamil kepada anak ibu. Terima kasih untuk tadi Ibu Nur dan Ibu Ara yang sudah memberikan jawabannya atau tanggapannya terhadap video yang kita saksikan tadi. Nah, tadi ada flip chart yang pertama, kemudian flip chart selanjutnya itu flip chart yang kedua Bu. Nah, flip chart yang kedua itu mengenai pentingnya 1000 hari pertama kehidupan ya, yang tadi kan dampak kekurangan gizi ketika ibu misalkan lagi hamil atau dalam kandungan gitu ya. Terus yang kedua sekarang pentingnya 1000 hari kehidupan Bu. Nah, dalam poster ini atau flip chart ini yang pertama itu pentingnya gizi atau makanan sehat selama 1000 hari pertama kehidupan. Nah, jadi makanan-makanan yang ibu konsumsi itu harus sehat, harus memenuhi gizi seimbang ya, supaya gizi yang di dalam kandungan atau anak dalam kandungan ibu itu terpenuhi. Kalau semuanya terpenuhi, gizi dan kesehatannya nanti akan menjadi bayi yang lebih baik gitu ya. Jadi kehidupan nanti anak ibu itu akan semakin baik daripada kita gitu ya Bu. Nah, di sini 1000 hari pertama kehidupan itu dimulai dari 9 bulan kehamilan ya. Itu kehamilan ibu. Terus yang kedua masa bayi atau dari 0 sampai 6 bulan. Nah, dari masa 0 sampai 6 bulan ibu hanya harus diberikan oleh ASI gizinya. Jangan dikasih misalkan ada yang udah dikasih nasi, udah dikasih buah-buahan gitu ya. Nah, itu jangan dikasih terlebih dahulu seperti itu. Kenapa? Karena organ-organ dalam tubuh bayi itu belum belum optimal gitu atau masih rentan. Ya, jadi hanya harus diberikan oleh ASI saja, air minum, air susu ibu saja gitu ya. Jangan dikasih yang lain gitu. Itu ASI full selama 6 bulan, tidak boleh pakai makanan yang lain. Nah, terus yang ketiga itu tahapannya itu hingga usia anak mencapai 2 tahun. Nah, 2 tahun ini nanti setelah 6 bulan ibu bisa memberikan anak itu makanan pendamping ASI atau MPASI gitu ya. Kalau misalkan ibu rutin ke posyandu
nanti ada misalkan ada kue atau apa untuk MPASI-nya, makanan pendamping ASI-nya. Nah, setelah 6 bulan ke atas ibu boleh diberikan makanan misalkan buah-buahan gitu ya untuk anak gitu. Nah, setelah 2 tahun, nah itu boleh berhenti Bu untuk ASI ya. Setelah 2 tahun itu tidak boleh atau diberhentikan untuk ibu mengasih ASI ya kepada anaknya, itu boleh. Jangan sampai terlalu dewasa ya. Itu batasannya sampai 2 tahun. Nah, itu Ibu yang pentingnya 1000 hari pertama kehidupan. Jadi usia ibu anaknya itu dari mulai di dalam kandungan itu 9 bulan, terus 6 bulan dari mulai dari lahir sampai usia 6 bulan itu harus diberi ASI. Nah, dari ibu sampai anak ibu sampai 2 tahun itu adalah 1000 hari ya, atau 3 tahun lah, kurang lebih 3 tahun gitu ya. Nah, itu Bu untuk pertemuan sekarang ya. Adalah yang ditanyakan Ibu atau kita jadikan bahan diskusi? Tidak ada? Ya, terima kasih. Terima kasih untuk ibu-ibu yang sudah hadir untuk pertemuan saat ini. Mudah-mudahan ibu bisa menerapkannya, terutama ketika nanti ibu lagi hamil, ibu bisa menerapkan ilmu yang ibu dapatkan untuk gizi dan kesehatan. Ya, mudah-mudahan nanti anak-anak ibu bisa menjadi anak yang lebih baik ya daripada keluarga ibu sekarang. Ya, itu ekonominya, cita-citanya, semoga semuanya tercapai. Terima kasih. Kita tutup untuk pertemuan saat ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih sekali lagi ibu-ibu yang sudah datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.